Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto kumaha bobona tibra ya. Jadi tesawil setelah sekarang mah kita posting agak sedikit siang karena untuk menghormati teman-teman yang masih tertidur lelap gitu ya. Alhamdulillah teman-teman, ini kita masih bereuforia dengan kelolosan Persib Bandung di ajang ACL 2 untuk melanjutkan perjuangannya di 16 besar nanti gitu ya. Nah, ini ada banyak pertanyaan mengenai selanjutnya Persib akan ngapain, tapi sebelumnya kita coba update dulu hasil dari press conference kemarin malam gitu ya antara Bojan Hodak dan juga beberapa informasi yang lainnya lah. Ini menarik teman-teman, mohon disimak dari awal sampai akhir biar tidak banyak pertanyaan lagi. Jadi teman-teman di channel ini mah insya Allah paling awal taunya ada apa gitu ya, kabar mengenai Persib Bandung di luar lapangan hijau. Nah, ini penting dan juga disimak karena ada informasi mengenai tiket palsu dan juga beberapa informasi yang lainnya. Langsung aja, yang pertama ini kemarin kita sudah nyebutin akan ada kejutan gitu ya di GBLA. Selain memang kejutannya alhamdulillah Persib Bandung lolos ke 16 besar, permainannya juga sudah oke, walaupun Bojan katanya menyayangkan hanya kekurangan Persib tadi malam hanya penalti yang gagal saja katanya. Tapi ya itu sudah nggak apa-apalah, dari 4 kali percobaan penalti kita gagal gitu ya. Harusnya memang ada penendang lain, tapi sudah dipilih ya William Barros yang pada saat itu mungkin yang lebih siap dan lain sebagainya, faktor yang lain, tapi ya Barros belum bisa mematahkan gol melalui tendangan penalti gitu ya. Di Liga gagal, di Asia juga gagal, tapi ya nggak apa-apa, itu hanya sekecil kekurangan Persib yang akan dievaluasi oleh Bojan Hodak. Selebihnya Bojan sangat senang dengan atmosfer sepak bola di Kota Bandung, apalagi di GBLA tadi malam. Nah, kejutan yang lainnya adalah ternyata penonton yang hadir katanya ini melebihi ekspektasi katanya gitu ya. Dan yang hadir tercatat itu sekitar 28.000 penonton. Nah, dari mana 28.000 ini gitu ya? Ini yang menjadi pertanyaan yang menjadi sebetulnya tidak perlu diperdebatkan gitu ya, tapi banyak bobotoh di luar ini gitu ya, di luar media sosial itu yang mempertanyakan. Nah, katanya kemarin mah simpang siur, ada yang 27.000, ada yang 18.000 dan lain sebagainya. Nah, ini kita coba kasih sedikit sudut pandang yang lain ya teman-teman, biar ya teman-teman insya Allah mendapatkan edukasi yang betul dan valid teman-teman. Nah, yang pertama ini waktu pertama kali muncul katanya tiket sold out 27.000. Oke. Nah, 27.000 ini angkanya dari mana? Yaitu dari angka 38.000 kapasitas stadion GBLA dikurangin 5% untuk kapasitas penonton Bangkok United. Mau datang mau enggak, penonton Bangkok tetap dikasih minimal 5% jatah karena itu wajib dari AFC. Dan juga ada pembatasan yang memang yang dilarang gitu ya oleh AFC, 25% kapasitas stadion harus ditutup. Nah, kemarin juga terlihat memang ditutup gitu ya dari sebagian tribun utara, selatan, dan VIP barat atas juga terlihat ditutup. Nah, ini makanya tiba-tiba pihak kepolisian mengkonfirmasi H-1 itu bahwa tiket yang dilaporkan dari manajemen ke kami, katanya menurut pihak kepolisian itu hanya sekitar 18.000 teman-teman gitu ya. Nah, ini dari mana angkanya? Jadi pihak kepolisian biasanya kan setiap match itu selalu ada rapat internal gitu ya dari pihak Persibnya, manajemen, Panpel, pihak supporter dan beberapa stakeholder yang lain itu menanyakan satu dan lain hal. Nah, di antaranya jumlah penonton yang hadir. Nah, pihak dari Panpel Persib melaporkan 18.000 penonton katanya. Makanya pihak kepolisian ya sudah, kalau disesuaikan dengan
ya jumlah personil, katanya jumlah personil sekian misalkan untuk jumlah penonton yang hadir sekian. Nah, makanya kemarin pihak kepolisian hanya menerima data sebesar 18.000 penonton dari Panpel Persib Bandung, teman-teman. Tiba-tiba semalam boom gitu ya, 28.000 ini memecahkan rekor musim ini di segala ajang, teman-teman. Di piala domestik, maksudnya Liga Domestik Super League, kita paling besar kemarin 27.100 sekian pada saat menghadapi Borneo, dan tadi malam 28.000. Namun, nah ini juga menjadi satu tanda tanya yang menjadi perdebatan gitu ya di antara bobotoh. Nah, katanya tiket pantesan sold out 28.000 atau ya sebetulnya 18.000 yang benar. Jadi gini teman-teman, kita ngambil sudut pandang yang mungkin terjadi gitu ya. Tapi sekali lagi kebenarannya ini masih ada di Panpel atau di manajemen Persib Bandung. Kenapa tidak membuka data yang sebetulnya gitu ya. Namun yang bisa kita tangkap benang birunya seperti ini. Untuk Persib Bandung melaporkan ke AFC itu tentu dengan kapasitas full stadion GBLA 38.000 dengan sudah dikurangin 25% untuk larangan penutupan sebagian stadion, sebagian tribun, dan penambahan 5% gitu ya, atau pengurangan 5% untuk supporter tim tamu gitu, yang mana ya kemarin ada yang datang cuma nggak sampai ratusan lah gitu ya, beda dengan Selangor kemarin. Nah, ini memang data-data ini dilaporkan secara real ke sana, ke pihak AFC gitu ya, untuk ya input data dan lain sebagainya, tapi berbeda dengan laporan di kita sendiri gitu ke kepolisian 18.000, karena memang sebetulnya Stadion GBLA ini hanya boleh maksimal itu di 75% datanya gitu ya di pihak kepolisian dibukanya. Jadi ya semalam apakah memang data dari polisi yang salah atau data dari Panpel yang memang biar pihak AFC merasa oh betul ternyata sekian ribu gitu ya jumlah penonton di GBLA untuk menaikkan branding Persib Bandung naik di Asia. Waduh, di Bandung mah penontonnya luar biasa, 28.000, beda dengan stadion-stadion yang lain. Nah, ini ada dua sisi teman-teman, sisi bisnis dan apa ya istilahnya tuh, kalau untuk bisnisnya ada kan 28.000 penonton dianggapnya banyak, jadi Persib tersorot lah gitu ya di Asia, atau dari ya pihak keamanan yang bilang hanya menerima data 18.000, dan realnya mungkin bisa jadi yang 18.000 ya. Ini sekali lagi bukan membela gitu ya, tapi kita coba cari benang birunya. Kenapa hanya 18.000? Pertama, ini tiket sangat sulit teman-teman didapatkan gitu ya. Biasanya juga ya dapat lancar-lancar aja. Kemarin aja 27.000, banyak bobotoh yang tidak mengeluh gitu ya, karena yang dapat yang enggak. Tapi kalau sekarang naha hese pisan. Nah, ini yang menjadi satu pertanyaan perdebatan di teman-teman bobotoh semalam. Tapi ya sekali lagi sudah apapun itu, mau yang 28.000 mau yang 18.000, yang punya keterangannya, apalagi yang 27.000 kan baik, yang penting mah Persib sudah menang gitu ya. Penutupan stadion sudah, sebagian tribun sudah dilakukan, dan memang aman di luar stadion pun tidak ada kejadian yang aneh-aneh. Tapi di dalam stadion tentu ada kejadian gitu ya. Di antaranya ada flare, teman-teman. Flare itu di tribun utara sudah terlihat. Nah, ini juga banyak gitu ya pertanyaan yang memang kenapa flare bisa sampai masuk ke stadion. Jadi sekali lagi kita coba kasih tahu buat teman-teman bobotoh bahwa untuk body checking itu sebelum masuk ke tribun, ke dalam betul-betul duduk di dalam tribun, itu ada 2 kali gitu ya. Di ring 3 dicek tiket, kalau memang tiketnya valid oke, dan dicek juga screening tubuh gitu ya, di body checking, cek nggak ada masuk ke ring 2 gitu. Ring 2 di body check lagi gitu ya, checking nggak ada, cek tiket lagi nggak ada masalah, baru masuk ke stadion di ring 1. Nah, inilah yang memang dari mana gitu ya flare ini bisa masuk. Kita pernah meng-share kalau nggak salah tuh di beberapa
video sebelumnya gitu, mungkin udah ada berapa minggu ke belakang gitu ya, ada yang lewat nasi bungkus gitu ya, ada yang lewat mungkin di bawah di bawah selipan pagar stadion yang memang kan bisa masuk, jadi temannya masuk duluan, yang satu nunggu di luar gitu ya, dimasukin lewat situ bisa gitu. Lalu ya sesampainya di stadion tidak masuk dulu ke tribun, tapi dilemparin dari atas bisa. Nah, ada juga yang sehari sebelumnya teman-teman itu sudah datang ke GBLA, nyimpen di beberapa titik, itu juga bisa teman-teman. Jadi banyak cara yang memang sudah dilakukan oleh ya teman-teman yang memang niatnya ya ingin menyalakan flare gitu ya, tapi ini sekali lagi sangat disayangkan karena dendanya pun melebihi dari denda Super League teman-teman gitu ya, karena ini tingkatannya Asia ya kita tinggal menerima bukti dendanya sajalah gitu ya, karena sudah tercatat di match commissioner. Sekali lagi, fluid tanda pertandingan berakhir itu bukan berarti boleh menyalakan flare. Jadi ada perimeter di dalam stadion yang tetap tidak boleh menyalakan flare teman-teman gitu ya. Nah, ini yang menjadi catatan, sekali lagi bukan kesalahan sepenuhnya dari protokoler keamanan stadion, tapi ya dari mental kitanya sendiri lah sebagai bobotoh, benar atau tidak gitu ya. Inilah yang mesti sedikit dipertanyakan kepada individu, bukan lagi pihak keamanan. Saya pikir sudah manajemen juga sudah responsif lah, sudah semaksimal mungkin, tapi ya tetap kejahatan, atau bukan dibilang kejahatan nggak sih masukin flare gitu ya. Ya pasti suka nemu caranya, kumaha we carana biar flare itu masuk gitu ya teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan tidak ada yang berpikiran negatif ke salah satu pihak, maksudnya ke keamanan, kenapa nggak dicek segala macam. Saya yakin kan sudah semaksimal mungkin. Saya pun ketika masuk dicek gitu ya, cek semua 2 kali teman-teman, body checking itu, tapi tetap ada yang lolos ya, entah bagaimana caranya gitu ya. Lalu apalagi nih masalah oh iya, ini juga banyak yang nanyanya di pertanyaan, tapi sekali lagi lah kita coba bahas aja. Untuk yang pertanyaan nanti bagaimana selanjutnya gitu ya, Persib setelah lolos 16 besar teman-teman. Jadi 16 besar, oh ini juga punten ya, saya punya jaket 2 gitu, atau ya harusnya pakai 3 gitu ya, karena tirisnya di Asia mah rada beda gitu ya. Beda lah tiris di Asia jeung di Liga mah. Nah, jadi gini teman-teman, untuk selanjutnya setelah Persib lolos 16 besar, itu tanggal 30 Desember mendatang ada di pengundian bagaimana sistem yang akan diterapkan oleh AFC untuk babak 16 besar. Apakah Asia Barat tetap bermain dengan Asia Barat juga, kan ada 8 grup ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi A, B, C, D ini grup Asia Barat, E, F, G, H, 4 tim berada di Asia Timur. Nah, apakah nanti di tanggal 30 Desember mendatang untuk tim-tim Barat ini, Asia Barat ini tetap diadunya atau melawan tim Asia Barat kembali gitu ya, dan Asia Timur menghadapi tim Asia Timur kembali. Nah, nanti kita coba lihat di 30 Desember mendatang, atau bisa jadi disilang, sistem silang. Tapi ya sebelum-sebelumnya memang pernah terjadi, tapi ya pernah tidak terjadi juga gitu ya. Asia Barat ketemu Asia Timur biasanya hanya di partai final saja gitu ketemunya. Jadi sampai dengan semifinal itu masih memainkan Asia Barat sendiri gitu ya, untuk pertarungannya Asia Timur sendiri. Nah, kalau misalkan yang paling sering digunakan oleh AFC itu ya Asia Barat dan Asia Timur memang hanya ketemu di final, jadi kemungkinan grup A, B, C, D ini Asia Barat ya ketemunya mereka aja, A ketemu dengan C, B ketemu dengan D. Nah, begitupun sebaliknya dengan grup Asia Timur yang ada E, F, G, H. Jadi E ketemu dengan G yang mana ada Persib Bandung, F ketemu dengan H gitu ya. Nah, kalau memang yang daftar lolos tim yang kemarin lolos gitu ya di ke-16 besar, Persib kemungkinan akan ketemu Choang Han Hon apa gitu ya, klub dari Vietnam teman-teman. Jadi Persib sebagai juara grup ketemu dengan runner up grup E gitu ya, kan E ketemu G gitu ya. Nah, ini E ini juara yang peringkat pertamanya asal
Australia gitu, yang keduanya Vietnam. Nah, Persib ya sebagai juara grup gitu ya, ketemu dengan runner up grup E gitu ya. Jadi ketemu kurang lebih bisa menghadapi tim Vietnam. Nah, tim Vietnam ini atau Chan FC ini pernah main di Shopee Cup itu menghadapi PSM Makassar di bulan April kemarin, teman-teman. Jadi di Shopee Cup ini ketika Chan FC bermain di Makassar, PSM menang 1-0. Ketika PSM main di Chan FC di Vietnam, PSM kalah 0-2, sehingga ya beda agregat ya nggak lolos gitu ya ke tahap selanjutnya untuk PSM Makassar. Nah, ini bisa dimanfaatkan, berarti tidak melihat dari track recordnya juga nggak bagus-bagus amat, teman-teman. Chan FC kalau di Liga mah ya ranking kedua gitu ya, peringkat kedua, tapi kalau untuk di Asia ini nggak bagus-bagus amat. Di grup E-nya juga dia lebih banyak kalahnya gitu ya, 2 kali kalah kalau nggak salah, Persib hanya 1. Jadi Persib dari 6 laga di babak grup ini 4 kali kemenangan, 1 kalah, 1 imbang. Jadi itu sudah selevel dengan klub mana ya, Korea gitu ya, dengan Pohang gitu. Nah, ini yang mana sudah level Persib tuh udah Asia pisan lah, Asianya sudah Asia pisan gitu ya, teman-teman. Bukan lagi yang kalau sudah rata-rata klub di grup yang lain tuh kalahnya 2 kali ke atas, tapi kalau Persib hanya 1 kali kalah, 1 kali imbang, 4 kali menang. Ini luar biasa, teman-teman. Jadi hampir sempurna gitu ya. Makanya alhamdulillah kita syukurin saja untuk kemenangan tadi malam, sejarah juga di GBLA gitu ya. Di saat format baru dari AFC ya, kita menjadi tim ya Indonesia yang pertama lolos. Kita juga bisa menaikkan nilai koefisien Liga Indonesia gitu ya, dari peringkat 20 sekarang ke 18 secara keseluruhan Asia Barat dan Asia Timur. Tapi kalau khusus di Asia Timur, kita dari posisi 10 naik ke posisi 8 sampai dengan posisi 6 itu bisa masuk ACL Elite, teman-teman. Kita doakan saja. Dengan kata lain, musim depan ini dengan kondisi saat ini ya, musim depan kita punya 2 jatah tim Indonesia, siapapun nanti yang akan bermain di ACL itu ada 2 jatah di ACL 2. Satu lolos secara langsung ke fase grup, satu lagi harus kualifikasi. Kalau sekarang kan satu ACL 2 kualifikasi dan satu ACGL langsung lolos gitu ya, Dewa United. Nah, mudah-mudahan Dewa United di ACGL berhasil meraih hasil yang terbaik juga gitu ya, hasil yang positif. Nah, ini buat Persib Bandung setelah nanti pengocokan atau pengundian di 30 Desember nanti formatnya bagaimana, mulai lagi 16 besar itu di 11 Februari, teman-teman. 11 Februari leg pertama, leg keduanya tanggal 18 Februari. Jadi home away ya, 16 besar atau babak sistem gugur ini sampai dengan final ini sampai dengan semifinal ini home away. Finalnya hanya 1 kali bertemu saja. Nah, ini juga yang memang bisa jadi nih bulan Januari tanggal 10 pembukaan bursa transfer, edan-edanan Persib Bandung, teman-teman, untuk mencapai posisi puncak. Jangan salah, LCS aja, Lion City saja bisa sampai semifinal gitu, bisa sampai posisi 2 atau finalis musim kemarin gitu ya di ACL 2. Masa Persib enggak, teman-teman? Makanya butuh pemain-pemain yang oke lagi putaran kedua. Kemarin juga sampai dengan Pak Glenn sendiri datang gitu ya, menyaksikan langsung beberapa pejabat dan tamu undangan yang lain, VVIP pun ada. Jadi wah, ini Persib Bandung sudah meng-Asia lah sekarang, teman-teman. Makanya jangan ada lagi ujaran kebencian dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang terakhir mungkin ini kita simpen dulu aja pertanyaan, tapi kita tanyakan yang paling banyak ditanyakan saja. Jadi mengenai tiket. Nah, ini juga terakhir, teman-teman, hati-hati untuk pembelian tiket. Kemarin sudah kita infokan berkali-kali, kalau beli tiket itu yang aman hanya di sekitaran perumahan Gria Cempaka Arum, teman-teman, atau di depan stadion langsung gitu ya, di dekat Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu atau di komplek Gria Cempaka Arum, itu saja yang memang kalau mau kepepet banget ingin beli di calo ya, kalau harga silahkan nego sendiri gitu ya, jangan sampai di tempat yang lainnya. Kemarin di sepanjang jalan di dekat Masjid Al Jabar itu banyak katanya calo, lalu juga di beberapa tempat yang lainnya ternyata banyak penipuan gitu ya. Jadi ini yang mana kita coba minjem ke teman-teman yang kita up gitu ya beritanya, karena ini valid. Mereka banyak ketipu, satu tiket 250.000 untuk tipe
Tribun, walaupun harganya hanya 115 ribuan gitu ya. Jadi ya udah 100% lebih naiknya untuk harga tiket. Jadi mereka beli sistem transfer COD, ketika dapat tiketnya ternyata di scan nggak bisa karena sudah digunakan. Jadi ini tiket yang sudah untuk apa ya, untuk tamu undangan atau tiket untuk panitia panpel. Nah, panpelnya udah masuk dulu ke dalam stadion, baru tiketnya dilepas, dijual lagi, dikasih ke calo, suruh dijual. Nah, inilah yang memang banyak bukan dibilang tiket palsu, tidak, tapi kalau tiket palsu kan ya nggak bisa ke detect, tapi ini bisa ke detect, hanya sudah pernah digunakan tiketnya gitu ya. Jadi beda tiket palsu atau tiket yang sudah dipakai. Nah, ini teman-teman ini jauh-jauh gitu datang ke Bandung beli tiket yang sudah terpakai dan memang harganya pun lumayan 100% dari harga asli. Dan ini menjadi pembelajaran buat teman-teman Boboto, apapun nanti permintaan dari sang calo, mau calo online atau apa gitu ya, jangan pernah transfer dulu. Jadi kalau mau ya COD-an langsung di Denja Saang, liatin dia menukarkan tiketnya melalui aplikasi, baru itu bolehlah silahkan gitu ya. Atau di komplek Cempaka Arum atau di depan Masjid Abu Bakar As-Siddiq, itu insya Allah ya biasalah calo yang di situ mah ada, jadi aman gitu ya, jangan di tempat lainnya. Itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.